Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 730 ruby siapa yang beli? Melissa Zhu mengerutkan kening, saat itu juga tidak tahu harus berkata apa. Nana Jiang kali ini kembali, tidak hanya sendirian, masih membawa kembali seorang teman pria asing. Teman pria itu bernama Johan, adalah orang Amerika, dulu pada saat libur telah datang ke China bermain beberapa kali, bertemu dengan Melissa Zhu, setelah bertemu sekali langsung tidak bisa lupa, terus memikirkannya. Kali ini ku dengar Melissa Zhu punya pacar, Johan benar-benar tidak bisa duduk diam. Segera kembali untuk mempersiapkan penembakan cinta dengan Melissa Zhu. Lydia Wang mencibir mendengar perkataannya, ya, aku mendengar Johan sangat bagus di luar negeri, kerja di ekonomi, beberapa menit sudah berapa miliar gitu, ada orang, sepertinya tidak dapat membandingkannya. Lydia Wang menatap Thomas Kin dengan aneh dan memelototinya. Kemudian, tiba-tiba melihat sebuah kotak tarus di lemari sepatu pintu. Aduh, apa ini? Lydia Wang menurunkan kotak itu, langsung menyobek bungkusan itu. Thomas Kin baru saja mau bilang, Lydia Wang sudah melototnya. Apaan? Ini barang milik keluargaku. Selesai berkata, Lydia Wang lalu membuka kotak itu, sekejap matanya berbinar. Wow, kalung ruby. Di antara banyak perhiasan, kalung ruby adalah modul yang sangat klasik dan tidak pernah ketinggalan zaman. Dan begitu banyak batu ruby di pasaran, tetapi hanya sedikit yang beredar. Ruby itu sangat jernih, hampir tidak ada kotoran di dalamnya, terlihat sangat bermutu tinggi, harganya juga tidak akan murah. Ruby ini sangatlah indah, kurang lebih juga ada miliran kan? Melissa, apakah kamu membelinya untuk ibu? Orang yang berkulit tebal seperti Lydia Wang itu, melihat barang begitu bagus langsung akan mengira itu untuknya. Melissa Zhu menggelengkan kepalanya dengan hampa, bukan aku tidak membeli barang seperti itu. Lydia Wang bertanya lagi, Nana, apakah kamu membelinya untuk Bibi Wang? Nana Jiang juga sangat tidak berdaya, aku juga ingin membelinya untuk Bibi Wang, aku juga harus dapat membelinya. Barang begitu mahal, aku sendiri pun tidak ada. Lydia Wang mengangguk kepala, apa yang dikatakannya masuk akal juga. Lalu siapa yang membelikan ini untukku? Wajah Lydia Wang benar-benar tebal seperti tembok, sudah mengambil barangnya dan tidak ingin melepaskannya lagi. Mungkin itu Johan. Nana Jiang mengatakan begitu. Lydia Wang menepuk pahanya, betul, ini Johan. Pasti Johan datang untuk membelikannya untukku. Baru saja selesai mengatakan itu, Johan keluar dari kamar mandi. Bibi, apa kalian sedang berbicarakan tentang Johan itu demi mengejar Melissa Zhu? Juga telah berusaha keras, Mandarinnya begitu lancar. Lydia Wang memegang kotak kalung itu dengan kegembiraan di wajahnya, membukanya, menunjukkan permata merah di dalamnya, dan bertanya. Johan, apakah ini hadiah yang kamu belikan untukku? Johan tertegun, ini. Permata itu lihat sekilas sudah sangat mahal, setidaknya beratusan juta, bahkan miliaran atau beratusan miliaran, Johan mana mungkin dapat membelinya. Nana Jiang tertawa, Johan, karena bukankah memberitahuku kamu tidak memiliki uang sebanyak itu, tetapi masih membeli hadiah yang begitu mahal, kamu juga terlalu ceroboh, ternyata berbohongku. Mendengar Nana Jiang berkata begitu, Johan tiba-tiba tersenyum, menganggukkan kepala. Hehe, baguslah Bibi menyukainya. Jika semua orang berpikir demikian, dia mendingan mengakuinya saja, kebetulan dia juga tidak menyiapkan hadiah yang layak, tidak. Tersangka ada orang mengirimnya kemari. Wajah Lydia Wang tersenyum lebar. Bagus sekali, aku paling suka perhiasan semacam ini. Kamu benar-benar pintar memilihnya, ruby paling cocok dengan temperamenku. Sini, bagaimana mengeluarkan kalung ini, aku mencobanya.
Dr. Stranger, bab 731 sidik jari. Johan menerima kotak tersebut dengan ekspresi wajah yang sedikit canggung. Barang ini terlihat begitu berharga dan tentunya ini bukanlah merupakan kotak yang biasa. Kotak ini berbahan dasar logam dan ditutup menggunakan sebuah kaca yang transparan. Setelah memegang dan menatapnya selama beberapa saat, Johan tetap saja tidak menemukan cara untuk membuka kotak tersebut. Aku lupa bagaimana cara membukanya. Bagaimana kalau kita hancurkan saja kotak ini? Lydia langsung merebut kotak itu darinya. Tidak boleh, batu rubi ini tidaklah sama dengan permata pada umumnya. Batu rubi sangatlah rapuh dan akan sangat berbahaya jika kamu ingin menghancurkan langsung kotak ini. Lagi pula, bukankah sangat disayangkan jika harus menghancurkan kotak yang cantik ini? Apakah kamu tidak diajari untuk membuka kotak ini ketika kamu membelinya? Akan aku coba. Johan mengambil kembali kotak tersebut dan mencoba membukanya hingga wajahnya terlihat memerah karena mengeluarkan begitu banyak tenaga. Thomas kehabisan kata-kata setelah melihat ini. Bukan seperti itu. Nana mengerutkan keningnya. Kamu tahu cara membuka kotak ini. Untuk apa kamu ikut campur? Lagi pula kotak ini bukanlah milikmu. Setidaknya Johan memiliki niat baik untuk memberi hadiah kepada Tante Wang. Kenapa kamu tidak membeli satu pun? Hadiah. Melissa langsung berkata, ini bukanlah kali pertama mereka bertemu. Untuk apa memberi hadiah? Ini tidak penting. Lydia meliriknya, kenapa tidak penting? Aku merasa ini penting. Memberi hadiah adalah sebuah tanda dari niatmu. Alangkah baiknya kamu membawa sesuatu apapun dibanding datang dengan tangan kosong kan. Johan datang dengan membawa hadiah yang dia beli dan meskipun nantinya hadiah ini hancur di tangannya, itu juga masalah dia. Thomas pun berkata dengan nada dingin, hadiah yang dia beli. Apakah kamu yakin? Johan telah menggunakan sekuat tenaganya untuk membuka kotak ini, namun ia tidak berhasil melakukannya. Dia lalu menyerah dan memilih untuk beristirahat sebentar. Dia lalu melirik ke arah Thomas dan berkata, akulah yang membeli ini, kenapa rupanya? Aku juga mendapat informasi kalau kamu juga ingin mengejar Nona Zhu. Awalnya aku mengira kalau aku akan menghadapi seorang Iawan yang hebat, namun sepertinya kamu tidak sehebat yang aku bayangkan. Thomas melirik ke arah Johan dan memasang ekspresi yang penuh hina. Lawan. Kamu salah paham, aku tidak bermaksud untuk bertanding denganmu. Lagi pula kamu juga tidak memenuhi syarat. Thomas sama sekali tidak berpikir untuk bertanding dengannya. Jika memang ingin bertanding, lawan yang akan dihadapi oleh Thomas pastilah merupakan orang yang sangat hebat. Orang seperti Johan ini tidak berhak untuk bertanding dengan Thomas. Lydia kembali meraih kotak itu dan berkata, dia memanglah tidak bisa ditandingi olehmu. Aku belum pernah menerima hadiah semahal ini. Apakah aku perlu mencari informasi di internet tentang cara membuka kotak ini? Nana pun ikut berkata, bagaimana cara membuka kotak ini? Carilah sebuah obeng. Obeng tidak akan berguna karena tidak terlihat satupun baut pada kotak. Lihatlah, di sini terlihat sebuah selah yang sangat kecil. Kalau tidak, pergilah mengambil pisau kecil untuk membuka kotak ini melalui selah kecil. Kalian harus berhati-hati, jangan merusak batu rubi milikku itu. Melihat sekelompok orang yang tengah berusaha merusak kotak itu, Thomas benar-benar kehabisan kata-kata. Dia lalu berjalan menghampiri mereka dan mengambil kotak tersebut. Ekspresi Lydia seketika berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah itu milikmu? Kenapa kamu mengambilnya sesukamu? Jangan merusak kotak itu. Nana juga merasa panik. Janganlah merusak batu rubi yang ada di dalam kotak itu. Satu goresan akan berdampak pada harga batu tersebut. Apakah kamu bisa mengganti rugi? Setelah mengatakan itu, Thomas membalikkan kotak tersebut dan ia menekan ibu jari ke dalam mekanisme yang ada di bagian bawah. Setelah itu, proses pengenalan sidik jari pun dimulai. Krek. Kotak terbuka. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.